Waalaikumsalam, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam. Yuk, siap. Waalaikumsalam, Prof. Yuk, siapa lagi nih yang masih belum on cam? Udah siap semua? Ini Advaita memang tidak pernah on cam atau gimana? Mohon izin Pak, saya sama nyetir mobil, jadi belum bisa. Saya sudah on cam tapi ini karena lampunya mati, jadi nggak kelihatan wajah saya. Mohon Hmm. maaf Pak. Tapi kalau bisa next, kalau memang waktunya kuliah, berhenti ya, jangan berkendara. Percuma juga. Oke, siap Pak. Mm-mm. Baik Pak, siap. Mm-mm. Terus Vivi, mana Vivi? Sama Pak, saya juga lagi di perjalanan Pak, baru pulang kerja, jadi ini lagi di Mm-mm. perjalanan. Oke. Setelah itu nanti langsung ini Pak, on-cam. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau enggak bahaya juga, kalau enggak ya matikan aja dulu lah. Kamu nanti gabung kalau sudah ada di satu tempat. Oke, selamat malam. Eh, hari ini kita akan ah kuliah tentang papi kostik ya, atau apa yang dikenal dengan MDT itu. Eh, saya mengenal ini di tahun 2000 kalau nggak salah, 2000 awal tuh saya kenal alat ukur ini. Sebentar saya coba untuk share. Ya, Oke, eh PAPI itu disingkat Perception and Preference Inventory. Jadi eh, di era sekarang psikologi itu sebetulnya kan dikenal ada dua, yang sifatnya inventory atau yang kedua sifatnya proyektif. Proyektif itu banyak digunakan di wilayah Eropa. Makanya sebetulnya proyektif itu yang lebih tua daripada inventory. Inventory itu baru digunakan setelah Perang Dunia ke-1 dan 2 ya. Jadi relatif lebih lebih ke kekinian dibandingkan proyektif. Lebihnya inventory juga adalah kamu punya data yang jelas. Kamu punya eh, apa? Evidence yang jelas. Jadi akhirnya lebih banyak atau lebih populer di era sekarang justru yang menggunakan inventory. Nah, nanti kamu dalam penggunaan selama kamu magang di LP3U ya, itu tidak masalah kamu menggunakan alat-alat ukur yang sifatnya proyektif, cuman itu sekedar menjadi kontrol. Contoh misalnya kematangan emosi, bisa nggak dilihat pakai grafis? Bisa, tapi persoalannya adalah kamu tidak punya data yang cukup untuk menentukan apakah Nanti V. itu ya, Lihat ini. apakah emosi itu tinggi, sedang atau rendah. Itu kamu tidak punya. Kecenderungannya kamu tahu.
Tapi seberapa tinggikah ukuran kematangan emosinya atau berapa rendahkah kematangan emosinya, kamu nggak bisa nangkep. Paham ya, teman-teman mahasiswa? Jadi nanti kalau kamu dalam proses magang, itu ada itu kakak kelas kamu masih bertahan. Saya pakai grafis, Pak. Terus apa yang kamu tangkap dari kamu menggunakan grafis? Iya, Pak, ini ada kecenderungan tinggi. Seberapa tingginya? Mereka nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu menggunakan inventory, jelas tuh angkanya 1 sampai 10 ada di mana, atau 1 sampai 5. Apakah dia tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah, atau rendah sekali. Yang menciptakan ini adalah dokter Kostik. Ini ternyata psikolog. Saya dulu malah mengiranya itu doktor ekonomi, ternyata dia psikolog. Gitu ya. Nah, sekali lagi untuk mempelajari satu alat ukur, kamu harus paham konsepnya, gitu ya. Kalau ini dokter Kostik ini menciptakan papi itu, kok nggak bisa ya? Sebentar. Eh, ada dari manajemen, sebentar. Lembaga biro manajemen gitu, oh nggak ada di sini. Oke lah. Eh, ternyata bahwa papi ini, jadi kadang-kadang zaman dulu kita disampaikan bahwa ada loh alat ukur tentang maminya, padahal itu ternyata bercanda gitu. Saya pikir serius. Ternyata enggak ya, papi itu singkatan dari Perception and Preference Inventory. Dan ini konsepnya adalah mengukur tentang pola kerja, meskipun di dalamnya ada aspek kepribadian. Jadi you nggak fair kalau nanti menggunakan papi ini sebagai alat ukur utama untuk berkaitan dengan selain pola kerja, gitu ya. Nah, harusnya kepribadian nanti kamu ada itu diajarkan sistem PF, TPPS, ya. Sistem PF itu pun yang diajarkan cuman yang versi C. Padahal sistem PF itu nanti coba kamu tanya sama dosennya. Itu ada versi A, B, C, D. Saya lupa. E itu ada enggak ya? Enggak kayaknya. Sampai D. Jadi D itu untuk orang-orang yang tidak berpendidikan atau pendidikan rendah. C untuk yang umum. AB itu lebih digunakan untuk yang sifatnya klinis. Tapi pemahaman klinis itu bukan berarti itu alat ukurnya kesehatan. Tidak. Dia mengungkap lebih dalam daripada yang C itu. Gitu ya. Di balik 16 aspek yang kamu ungkap, itu ada 8 aspek sekunder. Gitu loh. Tapi itu nantilah ketika kamu sudah menjauh menjadi psikolog, kamu mulai bisa menggunakan itu. Ya, saya sendiri hanya punya yang versi A kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi dari 16 aspek primer ada 8 aspek sekunder. Nah, nanti kalau kamu sudah lulus, mungkin ketemu sama Bapak, tidak menutup kemungkinan untuk Bapak beri itu alat ukur itu. Gitu ya. Kita sepakat dulu aja. Oke, nah ini makanya dilihat kamu dari eh, kenapa ini dinamakan pola kerja, karena dia hanya mengungkap role sama need, gitu ya. Role-nya ini aspeknya G, L, I, T, V, S, R, D, C, E, gitu ya, rules itu. Terus need-nya adalah N, A, P, X, B, O, Z, K, F, W. Nanti ini saya berikan ya. Saya kalau bisa nanti siapa ketua kelasnya saya berikan untuk dikirim ke grup ya.
Jadi kamu cukup beri catatan-catatan kecil mungkin nanti kamu sedang akan belajar. Nah, 7 areanya itu adalah work direction, work style, activity, leadership, followership, social nature, yang ketujuh temperamen. Nah, work direction itu apakah seseorang itu pekerja keras, memiliki dorongan, ada ambisi apa enggak? Sekali lagi, di Papi Kostik ini ada aspek ujung pasti, kanan dan kiri. Atau justru ujungnya itu malah di tengah. Paham ya? Tengah itu maksudnya 5, 6, 7, 8. Nah, justru atau 6, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10 itu mungkin kalau semakin tinggi juga jelek. Terus 4, 3, 2, 1 semakin rendah juga jelek. Justru yang paling bagus itu di 5, 7, 8 misalnya. Nah ini kan baru apa? Matrikulasi ya. Ya kamu sekedar kenal aja dulu lah. Nah terus kemudian work style. Apakah seseorang suka bekerja secara detail, analitis, selalu merencanakan, mengatur sistem. Jadi pola kerja kamu itu tertangkap di MDT ini. Alat ukurnya juga memilih dua antara A atau B. Polanya seperti EPPS. Cuman EPPS itu jumlah itemnya banyak. Kalau saya nggak salah, 225 kalau nggak salah ya. Terus nanti ada 15 yang sama. Jadi aslinya ada 210 item gitu ya. Nah, 210 item kelemahannya waktunya lama tuh EPPS. Yang kedua, Papi Kosti apa EPPS itu juga kalau tidak ada kekonsistenan atau konsistensinya di bawah 9, maka tidak bisa kita analisis lebih jauh. Berarti ada eh, ada ada masalah di konsistenan. Itu kelemahannya PPS. Oke. Terus activity apakah seseorang itu siap langsung bekerja, cekatan, terus apa dia senang aktivitas fisik, leadership itu menggambarkan tentang keyakinan diri sebagai pemimpin, keinginan memegang kendali, dan mempengaruhi orang lain. Tapi kita lebih fokus pada ini ya, ini kan sebetulnya belajar MDT sama Papi atau Papi Kostik sama MSDT itu kamu bicara tentang leadership sebetulnya poin di sini. Jadi aspek yang lain boleh nggak saya pakai Pak? Boleh. Ya nanti tinggal kamu cek jauh lebih dalam nanti di belakang hari mungkin akan ketemu saya lagi itu. Terus yang kelima followership menunjukkan tingkat kenyamanan dalam struktur. Terus apakah orang itu butuh dukungan atau senang dapat arahan dari orang lain apa enggak. Nah ini ada tipe pemimpin yang ternyata dia lebih senang bekerja sendiri daripada diperintah misalnya. Atau social nature itu menggambarkan keinginan individu untuk dikenali, menjalin hubungan dengan orang lain, keterlibatan individu dalam kelompok. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan sistem BF kalau berkaitan dengan sosial. Tapi ini dijadikan kontrol boleh. Temperamen menunjukkan seberapa jauh seseorang ingin bekerja bervariasi dan inovasi. Terus kemampuan menahan emosi dan kekuatan emosi serta sikap asertifnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setiap aspek itu selalu di balik ujung kanan dan ujung kiri gitu ya. Di masing-masing ujung itu juga ada positif dan negatif. Contoh misalnya dia punya motivasi, ya itu yang positifnya.
Yang negatifnya apa? Kalau orang punya motivasi. Ayo, gimana tuh? Kalau negatifnya apa kira-kira? Apa Mbak Inka? Egosentris mungkin Pak, emosional. Kan, motivasi, masuk kira-kira lawannya emosional. Kan emosional sudah ada di aspek temperamen. Ambisius, Pak. Ambisius, Berambisi. paham ya? Jadi kamu mencermati tidak selamanya orang yang punya skor tinggi pada salah satu aspek seolah-olah dia baik terus. Enggak juga, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau rendahnya dia tipe yang santai gitu ya, tidak ambisius. Tapi negatifnya adalah ya dia tidak punya keinginan untuk menonjol gitu loh. Jadi kamu harus bisa menangkap empat aspek itu. Kapan dia menjadi tinggi yang positif, kapan dia menjadi tinggi yang negatif. Lupa gimana caranya? Ya harus dikaitkan sama aspek-aspek yang lain. Gitu ya. Kurang lebihnya demikian. Nanti kamu bisa lihat eh, itu kalau dibantu dengan sistem BF itu akan kelihatan. Oh, ternyata dia dalam hubungannya dengan orang lain dominan. Ah, berarti jangan-jangan dia ambisius. Paham nggak? Kalau di sini motivasinya tinggi, terus dia dominan sama orang lain, oh berarti dia orang ambisius. Atau aspek mana lagi yang kamu bisa lihat. Jadi itu penting buat kamu. Nah, nanti pada saat kamu praktek, praktikum ya, itu kamu akan mengerjakan alat ukur ini untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Maka saya dari dulu kalau mendapatkan salah satu alat ukur baru, saya harus coba. Terus nanti saya coba interpretasi apakah cocok dengan kepribadian saya yang sesungguhnya. Cuman itu kamu harus jujur. Seringkali kan kita bisa terima satu aspek dalam alat ukur apapun itu kalau kamu menerima hasil apa adanya. Jadi jangan hasilnya nggak sesuai dengan atau kamu dipandang jelek sama kamu buang itu. Wah ini alat ukurnya nggak bagus. Padahal bukan nggak bagus. Mungkin karakter kamu jadi terlihat jelek kalau menggunakan alat ukur itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada work direction itu need untuk menyelesaikan tugas, ya kan? Terus peran sebagai apa? Hard intense worker. Terus punya keinginan untuk achieve. Itu kalau nggak salah aspek A itu. Kalau need to finish a task itu kalau nggak salah G. Saya lupa itu. Nah, leadership ada leadership role itu L. Kemudian eh, need to control orang lain itu di P. Terus easy in decision making itu I. Nah, kamu di sini akan ada bedanya dengan IST yang kemarin Bu Deden ngajar. Sebentar, ada gangguan. Oke. Kalau Bu Deden kemarin diajar apa? IST ya? Iya Pak, IST. Nah, IST. IST itu kan ada apa? Aspek pembuat keputusan. Ayo, lupa sudah padahal baru 1 hari itu. Gimana Mbak Safira?
Lupa. Hmm. Di SE-nya. aspek, ah, Di bagian SE-nya bukan pembentukan ya, keputusan. SE, Heeh. pembentukan keputusan. Tapi Heeh. itu beda dengan isi in decision making. Jadi di sini lebih pada keberanian kamu membuat keputusan tim. Kalau IST itu kemampuan. Jadi kamu harus pahamin ya konsepnya ya. Jadi nggak bisa disamakan. IST itu alat ukur untuk mengungkap potensi kemampuan gitu ya berdasarkan proses belajar. Kalau nggak salah Bu Didin biasanya ngajarnya begitu. Nah, yang ini adalah keberanian. Bisa jadi dia pembuatan keputusannya bagus, tapi dia nggak berani. Nah, itu biasanya nanti keterkaitan dengan apa? Kamu cek lagi kepribadiannya, apakah dia percaya diri, dia punya traumatis dengan masa lalu, gagal membuat keputusan, sehingga dia tidak berani membuat keputusan untuk tim. Jadi dinamikanya jelas. Kapan kamu bicara kemampuan, potensi kemampuan, kapan kamu berbicara tentang role atau MS, MDT atau MSDT, terus kapan kamu berpikir tentang kepribadian. Paham ya? Jangan sampai itu keliru. Nah, maka Papi Kostik ini boleh nggak untuk mengungkap kepribadian? Boleh, tetapi dia kan lebih pada konsepnya pada role. Maka dia hanya bisa dipakai untuk sebagai kontrol. Maka kalau itu mengungkap kepribadian, justru aspek kepribadian harus yang utama. Alat ukur utamanya apa? Season PF. Kalau cara-cara gampangan ya, misalnya gini, eh, kepribadi, misalnya untuk mengungkap kepribadian, terus kontrolnya ini seperti apa? Cara gampangannya tinggal kamu jumlah, kamu bagi dua, atau misalnya kamu bagi tiga, kan gitu ya. Tetapi ternyata dalam prakteknya nggak boleh kayak gitu. You unfair. Jadi misalnya di sistem PF, misalnya, misalnya itu kategorinya masuk sedang. Tapi ternyata papi kostiknya jelek, misalnya dua. Maka kamu boleh menurunkan satu atau dua. Itu namanya kontrol. Kalau terlalu jauh dengan yang aspek utama, maka kamu kurangin bisa sampai dua, boleh. Oke? Kalau kalau cuman perbedaannya tipis, maka kamu kurangin satu gitu loh. Atau nanti kamu bisa tangkap itu di mana saat interview. Jadi sebaiknya kamu punya dua alat ukur. Nah, alat ukur pertama bisa alat ukur aspek tertentu, terus kemudian kontrolnya misalnya pakai apa? Interview. Misalnya kemampuan pemahamannya oke, rendah misalnya. Tapi ternyata pada saat kamu jelaskan, ternyata dia bisa nangkep. Oh, berarti ini tidak rendah. Bisa jadi menjadi sedang rendah atau bahkan sedang. Kalau ternyata memang selama pertanyaan-pertanyaan kamu berikan, dia bisa berikan jawaban yang sesuai. Gitu ya. Terus ini ada macam-macam kan. Ada work style, followership. Aduh. Oke, ada activity, ada social nature, ada temperamen. Kurang lebih beginilah. Oke. Nah, ini aspek-aspeknya. Ada work, ada tentang people, ada tentang nature. Ya, apakah itu sebagai kekuatan atau misalnya ini jadi kesulitan atau secara overall gitu loh. Nah, ini VS-VS-nya tadi role of hard worker itu betul ya aspek G seperti yang saya pikirkan tadi. Terus
need to achieve itu A. Leadership role, betul ya, L ya. Need to control others, P. Easy in decision making, I. Betul ya, sesuai yang Bapak maksud tadi. Nah, work base itu lebih perhatian pada detail. Misalnya, lawannya karakternya adalah misalnya kontrol emosi yang rendah. Jadi di sini kamu sudah disampaikan. Nah, akan aneh ketika kamu diajarin hal-hal ini di tempat teori, tapi nanti waktu LP3U kamu ndak pakai ini. Kan justru aneh itu. Kakak kelas kamu banyak tuh yang kayak gitu. Ya terus fungsinya apa kamu belajar di universitas? Jadi kalau bisa gunakan alat yang sudah diajarkan sama dosenmu. Pak, apakah boleh Pak kalau kita misalnya ternyata ada alat ukur yang lain? Udah boleh saja. Tapi nanti pada saat ujian tertulis atau bahkan lisan, kamu diminta untuk menunjukkan cara bagaimana menyampaikan alat ukur itu kepada eh, klien. Terus kemudian kamu ditanya bagaimana cara menskornya. Jadi lebih panjang lebar itu kalau alat ukur itu tidak diajarkan di universitas. Oke ya. Nah ini sikap kerja itu dari N, G, dan A. Ya. N itu kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. Ya, tadi G adalah nah ini. Kalau N itu nilai tingginya mencerminkan ketekunan. Ya, atau bahkan nilai rendahnya menjadi kurangnya tanggung jawab. Tapi ini tidak bisa kamu ambil sepenggal-sepenggal. Ya, jadi tetap ini sebagai alat kontrol. Jangan dijadikan alat utama. Itu ya. Nah, ini misalnya 89 itu tinggi, 67 sedang, 345 rendah. Nah, ada 012 cukup berkomitmen untuk menyelesaikan satu tugas. Nah, dia aspeknya ini bergerak dari 0 sampai 9. Padahal kalau kamu pakai sistem PF kan 1 sampai 10. Nah, kadang-kadang perlu ditambahkan angka 1 dari kamu cara menyekornya. Oke? Nah, ini misalnya apa namanya? Nah, ini ada positif, ada negatifnya kan? Kalau dia tinggi, keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas. Tapi kalau tinggi negatif, dia memiliki pola pikir yang sempit, cenderung tidak mau mengalah pada keyakinan pribadi, memiliki toleransi yang buruk, bla bla bla. Nah, ini kamu jadi objektif tuh di sana. Paham ya? Nanti ini Bapak kirim di grup ya. Siapa lewat siapa Inka ta? Ya Inka ya. Nanti Bapak kasih ke kamu terus kamu apa namanya? Deliverkan ke grup ya. Iya, Pak. Oke. Terus G, role itu adalah menunjukkan seberapa jauh seseorang mengidentifikasi apa dengan kerja keras, ya kan? Saya menangkapnya ini sebagai ketekunan misalnya, ya kan? Nilai rendahnya adalah penghindaran terhadap beban kerja. Kan sering kita tangkap itu di dunia kerja kan begitu. Ada teman-teman yang enggak kamu aja, misalnya. Aku masih sibuk nih. Nah, itu bisa jadi tipe-tipe orang yang seperti ini, ininya rendah di anunya. Ya, ini sama kan 89 tinggi, 567 sedang, 34 rendah dan 012 betul-betul tidak punya hal itu.
Ini ada positifnya ya, dan ada positif rendahnya. Mungkin termotivasi untuk mencari perangkat atau sistem yang menghemat tenaga kerja. Oh, ujung-ujungnya pada sistematika kerja, gitu ya. Atau menghindari kerja keras, mungkin dianggap malas, tidak suka dianggap sebagai pekerja keras. Nah, ini A, need to achieve. Ya, ini yang dikatakan tadi sangat ambisius atau tidak berniat untuk meraih kesuksesan kan ada orang yang low profile itu. Ya, 89 punya hasrat yang tinggi, 567 sedang. Nah, ini 01, 2, 3, 4 sudah rendah. Nah, rendahnya yang negatif ya tidak punya semangat. Dia harus butuh dimotivasi oleh orang lain misalnya. Oke. Atau rendah yang positif ya pada dasarnya bukan dia nggak bersemangat, tapi dia lebih baik mengalir aja lah, menikmatin semua prosesnya misalnya. Jadi you jangan kaku seolah-olah rendah jelek, jangan. Terus psikolog yang keliru itu. Nah ini jadi poin pembelajaran kita di LPI adalah leadership. Ya, orang leadership role itu menunjukkan keyakinan diri untuk memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin. Nah, ini kalau orang ininya rendah, bisa jadi dia juga tidak ambisius. Gitu ya. Sedangkan P need untuk mengontrol orang lain. Jangan-jangan memang dia kalau misalnya ditanya, ayo siapa yang mau jadi pemimpin? Dia nggak mau angkat tangan. Tapi ketika dia diberikan tugas, dia bisa menyelesaikan tugas sebagai pemimpinnya dengan bagus. Bisa ngatur orang, bisa membuat keputusan. Jadi dia tipenya yang seperti itu. Maka cerita dinamika yang kita sampaikan itu bisa beragam-ragam gitu. Ya, 89 tinggi ya kan. 67 punya keinginan tapi penuh percaya diri tapi nggak dominan. Terus tidak secara aktif mencari kepemimpinan. Kurang kecenderungan, 23 tidak ingin memimpin. 0 sampai 1 tidak punya minat. Ada orang yang kayak gitu. Nah ini ya. Jadi positifnya tidak ambisius itu sekali lagi. Tidak kompetitif, puas dengan apa yang dia dapat. Oke. Nah, rendah yang negatif. Jangan-jangan memang dia nggak percaya diri. Jadi konsepnya adalah demikian. Sekarang jam berapa? 7:30 ya. Insya Allah 8:30 selesai ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa kita ngalir lebih jauh. Tapi teori ini sudah selesai di 8:30. Ya, ini tentang easy in decision making. Bagaimana dia mudah mengambil keputusan. Ada orang sebetulnya punya kemampuan, tapi dia kalau jadi pemimpin, dia ingin terlihat seolah-olah sebagai pemimpin yang memberikan kesempatan pada bawahannya. Ayo, mungkin ada yang punya usul gitu lah. Jangan-jangan bisa jadi dia tidak punya keberanian untuk membuat keputusan. Dan bisa jadi juga itu karena trauma masa lalu. Oke ya.
Ini positifnya, negatifnya. Jadi sebetulnya kamu sudah dari sini bisa banyak bicara. Tapi saya herannya ketika praktek ini hilang semua yang saya ajarkan hari ini gitu. Ya, jangan seperti itu. You harus punya minat tinggi untuk menjadi psikolog. Kamu mempelajari jiwa seseorang. You harus punya perhatian paling tinggi itu pada pembelajaran tentang alat ukur. Kenapa? Alat ukur ini tidak diajarkan pada fakultas lain. Ekonomi diajarkan enggak. Paham? Kita kan beririsan sebagai psikolog tempat kerja, nanti akan beririsan dengan orang manajemen, orang teknik industri. Tapi bedanya kamu sama mereka apa? Kamu menguasai alat ukur. Nah, aneh sekali ketika nanti kamu pas praktek, kamu ditanya tentang alat ukur, kamu nggak bisa jawab. You sama aja konyol, kayak misalnya belajar menjahit untuk menjadi tukang jahit, ditanya cara ngesum seperti apa, kamu nggak bisa jawab, itu konyol itu. Nggak usah jadi tukang jahit aja. Ya, entah jadi istrinya tukang jahit kayak atau apa, kan tetap dibilang ibu penjahit tuh. Ya, tapi you harus punya kompetensi. Kenapa? Ini yang jadi kelebihan kamu. Oke ya, ini saya cuma tunjukkan. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Kamu coba pahamin, kamu dalamin. Nanti pada waktu praktek, ya kamu ndak usah baca teorinya. Kamu kerjakan dulu apa adanya seperti yang kamu rasakan tentang dirimu. Sehingga nanti kesimpulannya apa. Dulu saya waktu mengerjakan ini, jawabannya adalah saya seperti sopir truk. Nggak ada aturan, semaunya sendiri. Dan itu ternyata real. Saya memang begitu pada waktu itu. Nah, kamu harus terima itu dulu. Oh, ternyata ini benar. Alat ukur ini hebat juga ya, bisa sampai mendefinisikan seperti itu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Tuh kan, nggak ada pertanyaan kan? Nggak menarik kamu nih. Oke, ini ada tentang pergaulan. Kalau tinggi itu dinilai 6, 7, 8, 9. 4 dan 5 membutuhkan pengakuan tertentu. 2, 3 terpisah dalam hubungan. Kurang mudah dipengaruhi karena dia lebih menarik diri. Ya kan? 01 menarik diri dan pemalu. Nah, ini bisa kamu pakai, tapi saya berharap itu hanya sebagai kontrol. Nah, ini misalnya LES menunjukkan kemampuan seseorang menjalin hubungan interaksi dengan orang lain secara hangat. Hangat itu ramah, terus punya perhatian pada orang lain. Itu ya. Terus ini pemahaman tentang grup ya kan. Terus dia itu betulkah dia orang yang senang berada di grup atau jangan-jangan dia bukan orang yang mandiri sehingga dia butuh orang lain. Misalnya kayak gitu. Itu bisa kamu tangkap dari beberapa aspek dalam alat ukur. Nah, ini sebetulnya namanya buku pintar yang saya ajarkan ke kamu. Tapi jangan terus-terusan kamu bergantung pada buku pintar. Berarti kamu bodoh itu. Ya,
harusnya pada satu titik kamu lebih pintar daripada buku pintar itu sendiri. Oke? Ini justru pingin akrab, pingin hangat. Jadi dia orangnya aktif atau pasif tuh. Ya, jadi kalau rendah menjaga jarak, tidak acuh, tampil dingin, atau seringkali terlihat kaku. Saya dulu adalah orang yang tertutup. Sampai SMA saya itu termasuk orang yang tertutup. Tapi setelah saya menangkap bahwa ternyata untuk menjadi bermanfaat, harusnya kita semakin aktif. Dan itu saya pernah terapkan di pesawat tuh. Dalam perjalanan, kalau saya nggak salah, Jakarta-Surabaya. Ternyata sebelah saya, direktur satu perusahaan kertas. Saya akhirnya malah dapet job karena saya ramah, ngajak ngobrol dia, terus kenalan, terus dia tahu saya psikolog. Psikolog tempat kerja, kebetulan dia butuh. Jadi akhirnya saya menjadi orang yang lebih asertif, terbuka pada satu hubungan dan punya keberanian. Itu termasuk skill tuh, keberanian dalam hubungan sosial. Ya, ini R, reflecting type, menunjukkan kesukaan seseorang terhadap pemikiran analitis dan konseptual. Ini kesukaannya. Nah, nanti tinggal kamu cek di mana IST. AN. AN itu logika berpikir. Nah, sekarang dia secara apa kesukaan mungkin dia suka sesuatu yang logis, analitis. Tapi ternyata bisa jadi kemampuan itu tidak mendukung potensinya. Ya, nah ini misalnya interest in working with detail. Ya, nah ini positifnya dia orang teliti, cermat. Tapi kalau tinggi, negatifnya apa? Justru ini semakin tinggi bisa jadi menjadi negatif. Misalnya dia jangan-jangan selama ini terlihat sibuk, tapi sibuk pada hal-hal yang nggak penting. Ada kan orang yang kayak gitu. Jadi misalnya ada pekerjaan, oke? Terus dia lebih sibuk membuat gambar-gambar Dena, terus gambar PPT-nya, terus dikasih kupu-kupu di kanan, kupu-kupu di kiri. Bisa jadi ini D-nya tinggi. Jadi dia sibuk untuk hal-hal yang nggak penting, jangan-jangan. Oke? Terus ini apa? C, kontrol. Ya, apakah dia organis tipe, jadi tipe yang organize, menunjukkan seberapa jauh seseorang menempatkan keteraturan, sistem, prosedur pada dirinya sendiri dan pada lingkungan kerja. Nah, ini bisa jadi dia tahu mana yang utama, mana yang kedua. Sehingga cara kerjanya menjadi efisien dan efektif. Ada orang ya dikasih pekerjaan. Dia cuma prinsipnya ya yang duluan yang mana yang harus saya kerjakan. Tapi kalau orang yang seperti ini, dia akan memilah dulu mana yang lebih urgent daripada yang kemarin, yang sekarang, atau yang nanti akan diberikan. Jadi sehingga meskipun kamu dikasih pekerjaan banyak, itu bisa selesai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada kan yang ngerasain
pernah kerja dikasih belum selesai yang tugas yang diberikan ke kamu sudah ditambah lagi dengan tugas yang lain gitu. Nah, kalau orang yang tidak organize, dia pasti akan marah-marah itu. Orang yang kerjaan ini aja belum selesai sudah ditambah lagi. Lu kira misalnya gua robot apa? Gua nggak butuh istirahat apa? Misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi dia cara kerjanya tidak sistematis. Oke? Terus ketaatan, ini loyal, ya kan? Atau jangan-jangan dia juga mungkin tidak mandiri. Jadi justru nilai rendah menunjukkan bahwa dia mandiri, motivasi timbul karena pekerjaan itu, gitu ya. Sini apa ini? Need for rules and supervisi. Jadi dia butuh nggak gitu? Apa semuanya harus didirect? Apa cukup dikasihkan poin-poin kita sudah bisa kerja? Oke ya. Nah, ini yang terakhir adalah sifat temperamen. Ada ZEK, need for change, zigzag. Biasanya kalau need for change-nya tinggi, itu kalau negatif, dia suka pindah-pindah tempat kerja, bosenan. Maka kalau kamu ingin cari orang yang fokus pada pekerjaan pertama, tahu-tahu sudah 4 tahun kamu kerja di sana, kamu tidak pernah memikirkan untuk pindah ke tempat lain. Kamu hanya fokus pada pekerjaan yang diberikan ke kamu. Nah, itu biasanya need for change-nya justru rendah. Tapi kalau ininya tinggi, kamu itu bosenan. Terus apalagi kalau kurang menatang, itu kamu jadi tidak bersemangat. Jangan-jangan need for change-nya tinggi. Ya, sudah punya suami, terus masih cari laki-laki lain. Jangan-jangan kamu bosenan sehingga punya seseorang itu kamu selalu melihat kelemahan dia. Padahal mungkin positifnya banyak, tapi karena kamu fokus pada kelemahan sehingga orang itu kamu anggap sebagai orang yang tidak baik buat kamu. Oke, siapa lagi? Emosional kontrol. Ini E. Kalau di sisin PF itu kalau nggak salah C. Nah, 789 mampu menyimpan pikirannya sendiri. 456 mampu mengendalikan emosi. Terus 23 mungkin agak terbuka dengan apa? Dengan hal emosi dirinya, gampang curhat sama orang lain. Ya, tapi bisa jadi 0 sama 1 itu bukan dia emosional, tapi dia hanya asertif aja, ekspresif. Nah, sebetulnya penangkapan orang emosional atau tidak emosional itu dari mananya? Kalau emosional biasanya kita artikan orang yang marah-marah itu emosional. Padahal enggak. Jangan-jangan dia cuma asertif. Nah, orang yang pendiam, tidak ekspresif, bukan berarti dia tidak emosional. Bisa saja dia emosional. Misalnya aku mangkel sama Safira gitu ya.
Saya diem aja, tapi suatu ketika saya punya kesempatan untuk menjatuhkan Safira, saya jatuhkan dia. Entah itu mungkin 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun yang lagi yang ke belakang. Maka saya sebetulnya orang yang emosional. Jadi jangan diartikan bahwa orang suka marah-marah itu emosional, belum tentu. Jangan-jangan dia ekspresif, asertif. Kalau habis marah dia selesai, mau kamu peduli, nanggepin atau tidak nanggepin, ya nggak masalah bagi dia. Tapi bagi dia, ya sudah, aku yang penting sudah menyampaikan kepada Safira bahwa aku tidak suka dengan karakternya dia yang begini, begitu. Ya itu artinya dia bukan orang emosional dong. Betul nggak? Kalau dalam agama itu, saya nggak tahu agama yang lain ya, tapi di agama yang saya yakinin, itu kalau kita sebel sama, misalnya saya sebel sama Inka, tapi saya bisa bertahan, tidak ngomel, itu sebetulnya masuk dalam golongan orang sabar, kan gitu. Tapi belum tentu ikhlas, dia hanya bisa menahan diri. Nah, ikhlas itu adalah ketika kita punya problem, kita tidak memasalahkan itu. Nah, itu udah levelnya ikhlas tuh. Meskipun dia mungkin terluka dengan sangat, tapi dia tidak membalas. Itu orang ikhlas. Kalau di sini berarti bahasanya seolah-olah punya kesabaran yang sangat tinggi. Oke, sini apa ini? Need to be forceful, menunjukkan tingkat kekuatan emosi yang sikap asertif atau tidak adanya dorongan emosi yang kuat dan bahkan agresif di dalam diri. Oh, ada atau tidaknya dorongan emosi yang kuat. Ya, 89 itu justru negatif itu. Tinggi yang negatif. Sensitif, reaktif, agresif. Nah, kalau 01 mengalihkan konflik. Bahkan mungkin tidak menganggap itu sebagai konflik. Gitu loh. Nah nanti ini kamu belajar nih. Alat ukurnya kamu pelajari pada saat praktikum. Sehingga kamu bisa memahami betul alat ukur ini seperti apa. Memang tidak mudah nanti itu berkaitan sama jam terbang. Berapa orang yang kamu sudah tangani. Tapi jangan kesombongan baru belajar MDT 1 hari ketemu Pak Yanto terus kamu seolah-olah menjadi ahli psikologi yang hebat gitu. Terus kamu menjelaskan ke teman-teman kamu seolah-olah kamu itu paling mengerti tentang alat ukur itu. Itu kebacut namanya. Oke. Nah, ini ada kombinasinya. Nanti saya kasih lah. Kalau LI-nya 8 sampai 9, P-nya antara 0 sampai 2, artinya apa? Tipe orang yang gembira, orang yang optimis. Kalau P-nya 0 sampai 2, sedangkan I-nya 0 sampai 1, konflik, pasif, menolak. Jadi banyak banyak kombinasi nanti di sini ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kamu skorkan nanti akan kelihatan grafiknya seperti apa. Oke, ada pertanyaan buat saya untuk MDT? Mohon izin Bapak bertanya. Ya, Baik, mana Mbak Dia? ya, baik, Bapak, kan sebenarnya kalau untuk papikostik ini kan sangat umum digunakan dalam setting tempat kerja seperti itu kan Bapak atau Ya, tertentu. Nah, apakah papikostik ini juga bisa digunakan di setting latar pendidikan mungkin di anak SMA ataupun mahasiswa seperti itu? nah ini kan kebetulan saya kan ngajarnya di tempat kerja ya. Saya nggak tahu di bagian pendidikan, tapi kurang lebihnya sebetulnya bisa saja. Cuman alat ukur ini dibuat di tempat kerja, Mbak. Makanya ini nanti nggak diajarkan di papikostik. Papikostik nggak diajarkan di pendidikan.
Karena sebetulnya aslinya alat ukur ini, hampir alat ukur itu banyak memang dibuat untuk sesuai latarnya. Gitu Mbak. Nanti nggak tahu itu siapa ya. Nanti ada Bu Niken, ada Bu Isrida. Itu rata-rata orang di tempat pendidikan. Coba kamu tanyakan saja. Gitu ya. Tapi harusnya bisa sih kalau menurut saya. Lepas itu memang ada di tempat kerja. Harusnya bisa. Terima Oke, kasih Bapak. sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Izin Bapak, Sopo iki? eh Alwia Pak, Alia. Kamu dari mana Alia? dari Makassar Makassar. ya, Berarti kuliahnya S1-nya di di Universitas Negeri Makassar Pak. Universitas Negeri Makassar. Oke, apa yang bisa saya bantu Mbak Aulia? Eh Kalau nggak salah tuh Pak ada teori kan yang bilang bahwa orang-orang itu akan mengeluarkan energinya, waktunya sesuai dengan insentif yang dia dapatkan. Jadi dia akan mengukur kemampuan apa namanya, seberapa banyak energi yang akan dia keluarkan sesuai dengan insentif yang dia dapatkan. Apakah mungkin ini ada hubungannya dengan kebutuhan untuk finish task, apa menyelesaikan tugas? Jadi bias tuh Pak, orang-orang akan apa namanya, kebutuhan dia untuk menyelesaikan eh, tugas itu dipengaruhi oleh seberapa banyak Ya, aktif yang dia dapatkan. sepemahaman saya, teori itu banyak Mbak. Oke, nah yang kamu percaya yang mana? Kalau kamu percayanya demikian, ya sudah, pikiranmu adalah setiap orang itu bekerja karena insentif. Padahal ada loh orang yang bekerja itu tidak karena insentif. Paham nggak? Ya, Nah itu sudut pandang itu adalah dari kacamata kamu juga sebetulnya. Kalau saya tidak percaya seperti itu. Memang ada, ya nanti kita buktikan dengan alat ukur. Harusnya itu sudah terseleksi dengan sendirinya pada saat kamu merekrut dia. Kalau secara interview terus kamu nangkepnya bahwa orang itu iki ketok wong iki pamrian iki. Maka daripada mengganggu saya di tempat kerja, nggak usah saya terima, saya cari orang yang punya loyalitas tinggi. Kan gitu. Kalau kamu bicara tentang OCB, Organizational Citizenship Behavior, itu adalah orang yang engage, orang yang loyal gitu ya. Pada satu titik dia akan berbuat lebih buat perusahaannya. Maka itu udah nggak cocok sama teori yang barusan kamu sampaikan. Gitu ya. Nah, pamrih itu dasarnya macam-macam, Mbak. Ada yang mungkin dia selama ini sudah loyal, tapi nyatanya nggak dihargai. Nah, maka terus kamu berpikir, ngapain gue loyal-loyal amat? Kan gitu, Mbak. Pengalaman-pengalaman traumatis sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi orang. Misalnya contoh nih ya, saya orang yang setia sama istri saya. Ya, istri saya Bu Deden kebetulan gitu. Terus tiba-tiba saya dikecewakan sama Bu Deden. Ternyata dia selingkuh. Ah, gua ngapain setia-setia amat? Maka kepribadian kamu jangan-jangan memang tidak kuat. Tapi ada orang yang punya kepribadian kuat. Ah, itu urusan istri saya. Silakan dia selingkuh. Tapi tidak membuat saya menjadi ikut-ikutan selingkuh misalnya. Paham enggak? Konsep itu paham enggak? baik. Setiap orang itu macam-macam, Mbak. Mbak Iya. Ali. Artinya emang ini internal ya Pak ya? Emang yang Iya, diukur emang iya, internal. iya. Baik, Saya baik. yakin kepribadian seseorang itu, bahasa saya, ya, rumusan saya, kepribadian seseorang itu sama dengan kepribadian masa lalu plus perilaku saat ini. Jadi makanya kenapa kepribadian itu fluktuatif. Beda dengan intelijensi. Intelijensi berkembang pesat sampai usia berapa secara teori? 17. Masih akan meningkat sampai usia 21. Setelah itu apa?
Ya dia stuck tuh sampai usia dia pensiun 55, 58. Setelah itu menurun drastis tuh karena tidak pernah dipakai. Kan gitu nggak? Maka you harus bicara itu by konsep. Konsep teorinya bagaimana? Nah, pertanyaan kita terus misalnya ditanya oleh orang dari luar psikologi. Loh, berarti kalau psikotes sekarang hasilnya A, terus besok hasilnya B, berarti intelijensi seseorang bisa berubah-berubah dong. Nah, kamu menjawabnya apa namanya? Lebih ke apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Lebih fleksibel. Terus kamu sampaikan, mungkin saja berubah, tapi berubahnya karena proses belajar, ya kan? Makanya kenapa intelijensi jangan dites di bawah 1 tahun, ya. Atau misalnya kayak kamu misalnya pernah latihan IST, maka kalau saya tes IST untuk TPA kamu ya jadi nggak cocok dong. Kamu kerja di biro terus kamu bisa ngapalin, ya itu dimanipulatif berarti aslinya. Makanya saya pribadi pun kalau menggunakan Pak Yanto intelijensinya berapa? Ya saya gunakan waktu saya SMA. Kenapa? Saya belum tahu caranya nyekor intelijensi. Dan zaman itu saya SMA itu di tahun-tahun 83 sampai 86. IST belum ada, belum familiar gitu loh Mbak. Paham nggak Mbak? Baik, paham. Minta maaf kalau belum memenuhi rasa ingin tahumu, tapi kurang lebihnya demikian, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Aulia. Terus yang lain ada lagi? Pak, saya Safira. Siapa Iya, ya? saya Iya, Safira. iya, Iya. iya, tahu bercanda Bapak. Iya, Gimana, saya gimana, mohon Bapak? izin bertanya, Bapak. Oke, Tadi kan Bapak menyatakan bahwa kalau misalnya kita tidak bisa pakai papikostik saja gitu kan, kita harus iya, mengkombinasikan dengan beberapa alat tes lainnya. iya. Namun bagaimana ya Pak jika terdapat ada hasil yang tidak konsisten, misal kayak dalam misalnya kita mau profiling review untuk kenaikan jabatan pada posisi Oke. middle to top begitu ya Pak ya. Hmm, Nah, dalam proses wawancara itu tuh kandidatnya terlihat cukup bagus dalam terkait case kepemimpinan dan lain sebagainya begitu. ya. Namun ketika dilihat untuk skor papikostiknya itu ketika diinterpretasi hasilnya kurang. Kira kalau Bapak pernah mengalami kasus seperti itu, pengambilan keputusannya seperti apa ya, Pak? Ya Begitu. tadi yang saya bilang, mana yang jadi faktor utamanya? Kalau saya adalah pada lebih percaya pada inventory. Berarti alat ukurnya harus inventory. Kedua, ketika saya interview, ternyata hasilnya bagus kok, nggak rendah gitu loh. Maka tadi saya bilang, misalnya di hasil tes angkanya 4. Terus saya lihat selama interview hasilnya bagus. Ini kalau saya skorkan jadi 8. Maka boleh kamu naikkan sampai 2 digit. Jadi yang 4 itu jadi 6. Jadi kamu jangan terlalu alat ukur minded lah. Ya, alat ukur itu kan alat bantu. Mana yang kamu percaya? Nah, inventory, sorry, interview itu kan juga ada kemungkinan kita salah. Ya, makanya nggak bisa buru-buru. Nanti kamu lebih jauh setelah ini, kamu belajar BII. Ya, BII itu eh, apa ya? Behavior Event Interview ya kalau nggak salah. Jadi interview yang ada evidence-nya. Misalnya contoh gini ya, Mbak Safira saya interview. Mbak Safira pernah ke pasar? Oh pernah, saya sering ke pasar.
Sudah titik. Terus kamu menyimpulkan bahwa Safira itu punya kemampuan ke pasar. Salah. Maka kamu harus tanya dulu, kamu ke pasar ngapain? Oh, saya cuma antar ibu saya. Setelah itu saya nongkrong di warung, nunggu sampai ibu pulang. Ya berarti kamu nggak punya kemampuan pasar. Paham nggak? Jadi kita itu harus harus seperti itu sampai dapat evidence-nya, gitu loh. Atau bisa jadi hasil interview itu nggak cocok. Kenapa? Ya, karena kamu interviewnya ada halo efek. Pernah nggak Mbak Safira? Kalau saya sering, misalnya saya interview sama Mbak Safira. Mbak Safira selama ini tinggal di mana? Oh di Surabaya. Ini interview di Jakarta ini. Padahal kalau kita ketemu di Surabaya, nggak kenal ya biasa aja kan. Tapi karena interviewnya di Jakarta, Surabaya, sama saya tinggalnya di Surabaya. Mbak Safira tinggal di mana? Di Ngagel. Oh, saya di Baratajaya. Dekat kita gini. Seolah kita jadi akrab. Dan akhirnya itu bias semua. Kamu menyimpulkan bahwa kamu itu seolah-olah yang kamu interview baik. Karena halo effect. Pernah kan merasakan itu? Harusnya pernah kalau kamu Iya, pernah interview. iya. Iya kan? Misalnya Mm-mm. kamu, bapakmu kelahiran situ Bondo misalnya. Terus yang kamu interview orang situ Bondo. Kamu tuh bisa terus bertanyanya macam-macam tentang situ Bondo. Dan itu membiaskan hasilnya. Gitu Mbak Safira. Jadi hati-hati terhadap halo effect itu sangat sangat rawan. Nah, nanti itu akan bertambah dengan bertambahnya jam terbang kamu. Orang pilot aja ada jam terbangnya kan untuk menyetir Boeing, misalnya dia harus 10.000 jam terbang. Ya kan, artinya apa? Oh dia sudah biasa, itu menunjukkan standarnya. Psikolog juga sama kayak gitu. Kalau ditanya kamu psikolog lulus tahun berapa? Saya baru Pak 2026 kemarin. Wah, saya langsung ilfil saya. Ah, ini psikolognya baru latihan terbang ini. Kurang lebih gitu Mbak Safira. Tapi poinnya jangan cepat sombong ya. Orang itu kalau sudah merasa bisa, itu pada saat itu dia bodoh tuh. Saya Baik, setua ini aja masih belajar Mbak Safira. Iya, baik, ya, Bapak. iya, Terima kasih. iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kok dari tadi yang Izin, nanya perempuan semua ya? izin bertanya, Pak. Nah, ini baru laki muncul. Oke, Jadi Pak gini Pak, kalau pada skor papi kostik itu kan yang dihitung tuh jumlah pilihan pada setiap dimensi. Nah, kemudian jika sudah terlanjur ada jawaban testi yang kosong, proses scoring dan interpretasi selanjutnya bagaimana? Terima kasih. aku mohon maaf ya, suara kamu itu agak bergema. Jadi saya butuh konsentrasi, tapi saya masih belum nangkep. Ngomongnya bisa nggak agak dipelan-pelanin? Oke, baik Pak. Eh, jadi pada proses scoring papi kostik itu kan yang Ya, dihitung adalah jumlah pilihan pada setiap dimensi ya Pak. Nah, ya, kemudian jika terlanjur ada jawaban testi yang kosong, yang kemudian kosong. ya yang kosong, kemudian proses untuk scoring dan interpretasinya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, ini idealnya ya. Idealnya kalau biasanya saya ngecek lagi waktu dikumpulkan ada yang udah selesai apa belum. Oh ternyata selesai semua. Nanti kita cek selesai beneran apa nggak selesai beneran. Tapi kalau terlanjur daripada nggak bisa diskor gitu ya. Misalnya yang tidak terjawab dua nomor. Itu dia dominan ke tinggi, sisanya itu atau ke rendah. Nah, biasanya saya akan jawab ke arah yang tinggi. Saya lingkari secara khusus. Tapi itu dengan catatan.
Paham ya? Paham apa bingung? Paham, Pak, paham. Ya, jadi jangan terus kemudian proses yang sudah dikerjakan dianggap gagal semua. Janganlah. Kan sayang data yang sudah disampaikan. Kalau menurut saya begitu, Mas. Mas siapa namanya kok nggak ada, Mas, kamu, Mas? Ikhlas, Pak. Ya iya, harusnya peraturan di kelas itu kamu harus memberikan nama sesuai nama yang kamu pakai untuk mendaftar di sekolah profesi ini. Tidak boleh pakai nama misalnya Safira Cantik, padahal namanya Safira Ahadia gitu loh. Karena pengen dibilang cantik terus dia ganti tuh Ahadiranya menjadi cantik itu jadi Safira Cantik. Padahal nggak cantik misalnya loh ya. Iki jangan tersinggung Safira. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bapak izin bertanya Pak. Wah, ini kon malah pakai Ultraman. Masa ada Ultraman mau jadi psikolog? Itu harusnya Enggak Pak, nggak ini boleh. mic-nya Pak. Mic-nya pakai HP.Uma orangnya on cam Pak. Satrio Pak. Satrio Evan Dirjanto. Saya Oh, raise hand. oke, siap. Gimana Satrio? Nah, iya Pak, saya izin bertanya Pak. Saya tertarik dengan statementnya Pak Yanto yang Bapak tadi bilang kalau orang yang sudah mempelajari atau sudah tahu cara scoring suatu alat tes dan apabila dia ikut tes tersebut maka hasilnya sudah tidak valid gitu Pak ya. Iya, Nah, tapi di fenomena sekarang itu Pak, saya ambil contoh kayak teman-teman saya yang tuh casis itu Pak yang daftar tentara gitu. Di iya. mana di tes pertama dia gagal misalnya di fisiko gitu. Ini teman saya. Nah, dia itu akhirnya ikut les fisiko Pak, bayar 15 juta gitu. Nah, akhirnya sekarang dia udah lulus gitu Pak, Taruna. Nah, Hmm. pertanyaan saya Bapak, ada nggak Pak trik dari Bapak supaya kita tahu bahwa subjek ini nih hasilnya memang murni dari kemampuan dia, bukan dari hasil hafalan soal seperti itu Bapak. Matur nuwun Pak. Ye. Eh, setiap alat ukur itu ada faking bad dan faking good, gitu ya. Nah, kamu harus cermati itu faking bad itu artinya dia pura-pura kurang. Itu orang low profile. Tapi yang berpura-pura bagus itu yang lebih bahaya. Saya tidak menutup informasi bahwa di luaran sana banyak orang yang menyalahgunakan psikotes. Dan itu parahnya lagi dari kita, kelompok kita. Tapi saya secara prinsip nggak peduli dengan orang-orang model kayak gitu. Yang penting saya tidak termasuk dalam kelompok orang-orang mereka. Kamu cek aja lah. Alat ukur banyak sekarang sudah diperjualbelikan secara online. Duh Pak, berarti tidak valid. Enggak, saya tetap anggap valid kok. Ya urusannya dia, dia beli ya. Urusannya dia. Nah yang menjual lebih parah lagi itu. Itu sudah lama itu Mas kasus Mas. Rata-rata justru yang 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 merusak itu di ujian tentara atau ujian pegawai negeri. Nah, kalau saya misalnya kamu ditanya, kita bisa enggak kursus sama Bapak? Nanti saya bayar deh 1 juta. Kan 1 juta itu duit yang lumayan. Tapi kalau saya bilang, saya nggak pernah Pak, bisa Pak. Alasan saya menjelaskan di Indonesia itu lembaga yang sah untuk mendistribusikan alat ukur ada 3, UGM, UI, dan Unpad. Nah, masing-masing bisa jadi punya andalan alat ukur sendiri. Kalau Bapak misalnya saya ajarkan dari versi saya, kebetulan misalnya saya banyak pakai yang versi UI, terus nanti di tesnya versi UGM. Bapak marah-marah sama saya karena ndak memberikan alat ukur yang sesuai. Itu satu. Kedua, kalau ketika Bapak saya kasih tahu kuncinya, itu Bapak semakin apa?
semakin beresiko kelihatan kepribadiannya double, kepribadiannya ganda. Dia alat ukur ini karena dapat kuncinya, oh yang bagus A, ternyata dia dites di aspek yang lain kecenderungan untuk E. Lo kan berarti kan kepribadian ganda. Nah, orang awam sudah takut dibegitukan. Lalu solusinya gimana, Pak? Gini aja, kamu ikut tes yang versi saya, kemudian nanti hasilnya saya jelaskan ke kamu. Kan dia lebih tertarik yang begitu. Oh, saya ternyata tipenya orang yang emosian ya, Pak ya. Gimana caranya saya nggak emosi? Ya jangan emosi. Saya selalu bilangnya begitu. Paham ya? Jadi kita tidak menyalahi kode etik. Kan kasihan, kamu bayangkan alat ukur itu dibuat berapa lama? Puluhan tahun, Mas. Terus kamu hancurkan karena kamu butuh duit. Ya, dulu ada alat ukur tentang intelijensi itu namanya SPM. Bagus itu alat ukur itu. Itu bahkan bisa mengungkap keklinisan seseorang dari alat ukur itu. Rusak gara-gara apa? Ya tes tentara itu bocor. Nah minimal saya tidak termasuk golongan itu. Silakan aja. Saya ingin justru mengajarkan orang untuk betul-betul merubah karakternya secara positif. Kilo, kamu gampang emosi. Nih lo, kamu orangnya pencemas. Iya, Pak. Saya itu memang pencemas. Kan enak kita terus menjelaskannya. Gitu ya, Mas. Mas apa tadi? Mas Satrio ya kalau saya nggak salah. Ya Pak, sudah terjawab Pak, matur nuwun. Ye, sami-sami. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa ini namanya? Tidak ada nama. Ada, Pak, Rahmi. Mana di sini Pak. nggak ada tulisan Rahmi. Ada, Pak, Rahmi Kusuma Dewi, Pak. Nggak ada. Aku kan, masa aku bohong? Oh ini baru kelihatan Rahmi Kusuma Dewi. Ya, Oke. Kamu dipanggilnya Rahmi Kusuma apa Dewi? Rahmi, Pak, kalau di kampus biasanya. Terus di rumah Kusuma, di Enggak, jalan Pak. dipanggil Dewi. Kono. Enggak, Pak. Oke, gimana? Mi. Jadi saya mau tanya, Pak, ini pengalaman saya ya, Pak, yang pernah. Jadi waktu itu saya pernah ini, Pak, diajak salah satu dosen untuk menjadi tester, salah satu tester yaitu Papi Kostik. Nah, Oke. pas kebetulan saya mau tanya ketika ada testi yang menjawab double dan itu separohnya, Pak. Nah, ketika dikumpulkan dan kita lihat itu kita boleh untuk memberikan lagi untuk mengulang atau gimana, Pak? Boleh saja kamu sampaikan loh. Ini kok jawabannya ada dua. Iya. Tapi nanti itu pun juga bisa kamu tanyakan di interview. Biasanya orang-orang begitu orang bermasalah, Mbak. Iya Hmm. kan? Dia pikir kuncinya itu warnanya kertas, misalnya kayak gini. Oke, kertas terus dibolong-bolongin pakai rokok sehingga kalau misalnya dia jawab dua-duanya tetap benar. Itu kan kamu bisa bayangkan kenapa orang Hmm. punya motif seperti itu. Berarti dia sendiri sudah mulai berpikiran untuk curang, apalagi jumlahnya banyak. Nah, kalau itu rekrutmen, ya saya buang lah. Buat apa saya koreksi capek-capek? Itu kan orang bermasalah, Mbak. Kamu kan sebagai penyaring. Ya. Terus ngapain you harus cari tahu kenapa ini begini, kenapa ini kecuali itu promosi atau evaluasi, maka kamu perlu tanyakan itu. Gitu loh, Mbak. Jadi sebetulnya banyak indikasi-indikasi yang terjadi di lapangan untuk menunjukkan karakter dia yang aslinya. Misalnya, jangan membuka sebelum diperintahkan. Tapi dia yang buka. Oh, berarti karakter dia begitu memang. Hmm. Kamu kasih note aja.
Nah, kalau jumlah kandidat yang kamu akan terima masih banyak, buang aja lah. Ngapain? Cari orang-orang yang bermasalah. Gitu loh. Kalau saya contoh mendidik, saya itu kan juga salah satu konsultan di salah satu PMA. Dan selama ini saya sudah dipakai, sudah ada 6 tahunan. Gitu ya. Nah, saya dari awal waktu ada kecenderungan evaluasi, terus saya yang dipakai jasanya, saya bilang nomor satu, tidak ada hasil evaluasi dijadikan catatan untuk mengeluarkan orang. Itu dasar harus utama, ya kan? Tapi saya menyampaikan pada mereka, kalau saya diizinkan untuk membentuk culture di perusahaan ini, saya ingin culture di perusahaan ini adalah kumpulan orang-orang baik. Jadi justru saya menyebarkan virus baik. Sehingga orang-orang yang nggak benar itu jadi nggak betah tinggal di situ. Orang jahat lah kumpulannya ambil orang jahat. Orang baik sama orang baik kan gitu. Yang orang yang misalnya biasa biasa gibah terus ini sebentar nih. Aku dapat isu gini. Ah, Mbak, sorry ya Mbak ya. Aku sibuk kerja. Nggak punya tempat dia di situ. Akhirnya ya lama-lama dia nggak kerasan juga karena itu bukan lingkungannya dia. Biarkan dia keluar dengan sendirinya, tapi bukan kita yang mengeluarkan. Jadi secara konsep ada hal yang baik dari diri kamu. Kalau kamu ingin menjadi psikolog ya harus psikolog bener lah. Loh Pak, tapi dulu saya ikut sama dosen saya. Itu kok kelakuannya kayak gini. Biarkan itu dosen kamu. Nggak usah kamu contoh, ngapain. Gitu loh Mbak. Jadi prinsipnya kalau kita belajar, ini ya pribadi kita sebagai psikolog itu kan belajar tentang jiwa. Jiwa yang baik maupun yang tidak baik. Nah persoalannya berikutnya, kamu masuk yang mana? Iya kan? Kalau kamu ingin membantu orang menyelesaikan problem-problemnya, tapi kamu sendiri tidak bisa menyelesaikan problemmu sendiri, ya tidak usah jadi psikolog. Jadi ahli komputer aja paling enak. Gitulah Mbak, kurang lebihnya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Saya kasih waktu untuk satu orang tambahan. Kalau memang ada, kalau enggak kita lanjutkan pada alat ukur berikutnya. Enggak ada? Oke ya, enggak ada ya. Oke, saya stop share dulu. Sekarang share yang berikutnya adalah tentang hmm, ini MSDT. Ini adalah alat ukur tentang gaya kepemimpinan. Oke ya. MSDT ini sama soalnya cuman ada kalau tadi MDT ada 90. Ini lupa saya. Sebentar. MSDT ini dibuat oleh Redin ya. Guru besar berarti dia prof ya. Atau apa itu kalau biasanya kalau lulusan luar negeri bukan profesor. Apa? Bukan juga doktor. Apa ya? Saya lupa sampai aneh. Ini mungkin saya sudah tua ya, tapi prinsipnya itulah nanti siapa tahu ketemu. Ada teori 3 dimensi dalam konsep ini berkaitan dengan tugas, hubungan kerjasama, sama hasil efektif apa enggak. Oke. Dari 3 poin pola kepemimpinan yang kemudian dikembangkan sebagai gaya kepemimpinan ada 8. Ya, jadi kalau tadi kamu bilang kepemimpinan itu lebih pada eh, kemampuan memimpinnya. Tadi yang di MDT. Satu tentang peran pemimpin, LP
P-nya sebagai apa namanya? Oh, sebagai mengelola orang, I-nya membuat keputusan. Jadi kepemimpinannya dilihat dari tiga hal itu. Sedangkan gaya kepemimpinan ini paling gampang dibagi dua dulu. Ada orang yang kelompok efektif, ada yang tidak efektif. Gitu ya. Nah, kalau yang efektif itu dari eksekutif, developer, benevolent autocrat, dan B-nya birokrat. Jadi ada 4 yang efektif. Nah, yang tidak efektif itu missionary, compromise, autocrat, dan yang terakhir deserter. Nah, kalau tadi eksekutif itu adalah tasnya tinggi, relationnya tinggi, tapi efektif. Sedangkan developer itu tasnya rendah kalau nggak salah, terus kemudian relationnya tinggi, gitu ya. Terus tapi efektif. Nah, biasanya yang begini adalah tipe orang yang ingin mengembangkan bawahannya, gitu ya. Terus kalau benevolent autocrat itu eh, tasnya tinggi, relationnya rendah. Kurang lebih begitu ya. Terus kalau birokrat itu tasnya rendah, relasinya rendah, tapi masih efektif. Jadi orang yang tipe birokrat itu adalah tipe yang menggunakan polanya sendiri, tapi tetap bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan yang di sisi kiri tadi missionary, compromise, autocrat, deserter itu kebalikannya tidak efektif semua. Oke, ini saya tunjukkan. Ya, kalau kenapa dikatakan tidak efektif? Missionary itu bersifat menggampangkan, penolong, lemah. Nah, ini biasanya relationnya yang tinggi, ya, sedangkan tugasnya rendah. Nah, dia itu biasanya hanya gampang, gitu ya, hanya gampang untuk dimanfaatkan orang. Jadi dia relationnya bagus, tapi tidak efektif. Itu missionary. Oke. Nah, dan sebagainya, misalnya autokrat, kaku, keras kepala, bandel, itu autokrat. Berarti task orientednya tinggi, relationnya rendah, tapi tidak efektif. Kalau deserter itu adalah pemimpin yang ditunjuk biasanya. Makanya dia tidak ada rasa keterlibatan, kayak pemimpin Pati, tahu nggak? Yang lagi rame sekarang Bupati Pati itu, ya. Dia nggak punya keterlibatan, dia sama rakyatnya bergaya seolah-olah dia dibela sama aktor-aktor politik itu. Terus dia bilang, jangankan 5.000, 50.000 orang saya di demo, saya nggak peduli. Ternyata ketika di demo oleh 100.000 orang, kaget dia. Ini orang-orang yang tidak punya keterlibatan. Jadi pemimpin karena ditunjuk. Paham ya? Nah, terus yang bagian bawah itu dianggap lebih efektif karena yaitu misalnya eksekutif ya, tas tinggi, relation tinggi, efektif. Ya, jadi dia bermutu tinggi, bisa memberi motivasi, pandangannya luas gitu ya. Kalau developer ini kalau saya nggak salah, tasnya itu rendah tapi relationnya tinggi. Nah, dia itu punya keinginan untuk mengembangkan bawahannya. Ya, dan selanjutnya nanti kamu belajar lah. Ini kan kita tugasnya adalah sebetulnya kan apa namanya matrikulasi toh. Kamu hanya dikenalkan. Tapi ya saya kasih yang poin-poin penting aja. Nah, misalnya waktu administrasi tes, waktu disediakan 30 menit.
Ada 64 pernyataan gitu. Tugas testi gitu ya, atau tugas kalian adalah memilih satu dari setiap pasangan yang pernyataan yang diberikan A atau B gitu ya. Atau baca yang warna biru itu adalah instruksi. Kalau kamu tidak bisa merangkum, lebih baik nggak usah baca aja instruksinya daripada salah. Tapi kalau sudah jam terbangnya tinggi kayak Pak Yanto, saya jadi psikolog dari tahun 92. Berarti kalau ke sekarang kan sudah 33 tahun. Nah itu ngelontok. Pak Yanto itu gini prinsipnya, kamu harus sabar untuk mempelajari alat ukur. Jadi semakin lama kamu belajar, jangan sok pinter. Saya mempelajari bahkan nyekor itu masih 10 tahunan tuh. Sehingga saya hafal luar kepala IST kalau misalnya ada yang salah skor, saya bisa tahu dari apa yang dikerjakan oleh scoring. Makanya kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang diminta bantuannya untuk nyekor di lembaganya Untak itu sering bingung. Pak Yanto kok bisa tahu ya kalau itu misalnya gitu. Nah, kita hanya bicara logika. Nanti detailnya kalau kita ketemu di kelas ya eh, offline. Nanti saya beritahu itu caranya. Nah, ini alat ukurnya seperti ini. Ya, ini lembar jawabannya. Kamu lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke bawahnya 9, 10, 11 gitu ya. Nanti ini cara nyekornya kita beritahu pada saat nanti pertemuan kedua ya. Papi Kostik ya. Tapi kurang lebih begini. Hampir sebagian besar orang itu yang kuliah di psikologi rata-rata paling tahu tentang alat ukur ini. Gitu ya. Nah, terus ini kamu lihat tuh dari TO, RO, dan EE. TO itu kalau ke atas berarti TO-nya tinggi. Oke, nanti RO-nya tinggi enggak. Gitu ya, ini loh. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, ini naik, TO-nya tinggi. Kalau RO-nya tinggi dan dia efektif, maka jadi eksekutif. Paham? Kalau TO-nya rendah, RO-nya rendah, tapi efektif, ke sini birokrat. Kalau nggak efektif menjadi diserter. Jadi diserter ini sejelek-jeleknya pemimpin. Ya, nanti kamu menyarankannya adalah apa? Kalau orang ini ternyata gaya kepemimpinannya rendah, maka misalnya kemampuan memimpinnya bagus, tapi gaya kepemimpinannya rendah, maka kamu mengusulkan orang ini sebaiknya diikutkan dalam training pengembangan diri khusus berkaitan dengan kepemimpinan. Ngono loh. Sehingga kamu kelihatan keren. Ya, kan kita itu tidak harus pintar kan. Tapi minimal kelihatan pintar. Nah, gitu loh. Itu secara prinsip tuh. Kamu nanti lulus sebagai psikolog gitu ya. Kamu itu siap atau tidak siap gitu ya, mampu atau tidak mampu, ya kamu akan dianggap mampu. Maka ya itu pelan-pelan kamu kembangkan terus supaya sampai pada satu titik mungkin kamu akan sama sebagai kita-kita zaman sekarang. Saya Pak Yanto, Bu Deden gitu ya, atau Bu Eti atau Bu Hikmah. Itu kalau dari industri kita berempat tuh. Ya, nanti dari sosial ada Bu Amanda, ada Pak Andi yang sekarang jadi ketua HIMSI. Ketua HIMSI Indonesia loh itu Pak Andi. Terus ada Budian, ya. Terus nanti kalau misalnya pendidikan ada Pak Roso, itu pembina di HIMSI Jawa Timur. Terus apa pendidikan ya, ada buat Nani, ada banyak kalau pendidikan. Calonnya Bu Inka itu. Ya Bu Inka ya.
Nah, terus langkah scoringnya adalah kamu total A ini, nanti saya ajarkan lah kurang lebihnya ini, terus kemudian dimasukkan ke norma, masukkan ke norma sini. Ini norma ini. Nah, kan tadi dasarnya harus di atas 2, berarti harus skornya nilainya di atas 34. Karena di atas 2 adalah 2,4. Kalau 33 aja sudah masuk 1,8. Paham? Nah, kalau 1,8 kan di bawah 2, berarti dia masuk yang tadi RO-nya rendah, mungkin TO-nya rendah, atau mungkin juga tidak efektif. Nah, dilihat dari norma ini. Gitu ya. Nah, terus konsepnya sama dengan tadi ya, ini lebih jelas aja ini. Kalau TO di atas 2, ya, nah ini menjadi eksekutif kah, kompromis kah, benevolent autokrat kah, atau autokrat, ya developer, missionary, birokrat atau deserter. Saya di wilayah ini, kalau saya objektif, saya ada di birokrat. Karena saya tuh orangnya tipe nggak suka diatur. Saya akui itu, ya nggak apa-apa. Mungkin saya, tapi yang jelas saya masih efektif gitu loh sebagai pemimpin. Saya punya pola-pola sendiri. Nah, poinnya kamu harus menerima keadaan kamu nanti setelah praktek. Ini kesempatan. Oke, terus ini cara penilaiannya. Terus interpretasi MSDT menunjukkan pemimpin yang mengarahkan bawahnya dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan melakukan planning, organizing, controlling. RO menunjukkan pemimpin yang memiliki kinerja pribadi, saling mempercayai, menghargai ide bawahan, memiliki tenggang rasa, efektif, pemimpin yang berhasil mencapai tujuan organisasinya sesuai dengan persyaratan kedudukannya. Paham ya? Saya hari ini kebetulan masih menjabat sebagai kaleb tempat kerja, gitu ya. Nah, saya to the point, kadang-kadang saya sering nggak masuk. Bude kan tahu betul itu. Tapi target-target semua tercapai. Paham nggak? Ada kan orang yang tipe kayak begitu ya, kayak saya ini. Ada yang orang ada di kampus terus-terusan, tapi ternyata tidak ada hasilnya juga. Ada itu kayak gitu. Jadi tidak menjamin bahwa keberadaan seseorang itu menunjukkan dia punya apa kinerja yang bagus. Tidak, kinerja itu bergantung pada hasil. Nah, ini ada nanti kamu baca sendiri ya. Nanti saya kirim ke Mbak Inka. Mbak Inka, saya mungkin tidak malam ini ya. Besok lah saya kirim ke kamu. Iya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan buat saya berkaitan dengan alat ukur ini MSDT tentang uh, gaya kepemimpinan. Nggak ada. Aku senang kalau gini kan berarti kalian udah pinter-pinter itu. Nanti saya ngajarnya nggak perlu susah-susah itu. Iya, Mbak Nurul. Mbak Nurul ini dari mana Mbak Nurul? Saya dari Surabaya, Pak. Universitasnya? Universitas Hang Tuah. Apa? Dari universitas mana Mbak? Dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Oh, Hang Tuah. Itu kamu sudah kerja di apa itu? People Development Consulting. Wah, keren namanya. Ya, oke lah. Felicia, ada yang mau ditanyakan? Nggak Belum, ada. Pak. Belum. Masih belum. Masih Iya, berusaha memahami. iya. Kamu kerja di mana sekarang? Saya em, sekarang bantu handle anak-anak kebutuhan khusus, Pak. Oh, anak-anak kebutuhan khusus. Berarti tempat kerja juga nggak penting ya?
Kan yang penting ilmu kesehatannya itu. Cuman kamu dipaksa kan harus ikut empat-empatnya. Benar. Ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti lari ke manajemen. Itu penting juga itu. Oke. Venesia? Dari mana Venesia kamu, Venesia? Dari Undip, Pak. Undip, I- Diponegoro. iya, Oh iya, kelihatan muka-mukanya Jawa Tengah banget gitu. It's okay lah. Oke, salam kenal ya. baik, Pak. Hmm. Tapi secara prinsip begini teman-teman. Sebelum saya kerja menjadi dosen itu, saya baru kerja sebenarnya 2015. Jadi saya bekerja jadi dosen itu sudah kondisi tua tuh, usia 47 tahun. Terus kemudian kebetulan ada kesempatan ke universitas. Terus kemudian diterima ya saya sampai sekarang terlibat di universitas. Dulunya saya konsultan nasional. Saya kemana-mana itu. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa kuliah di swasta itu tidak lebih baik dibandingkan kuliah di negeri. Enggak juga. Poinnya adalah kalian nanti yang harus membuktikan diri kalian pantas apa enggak. Itu penting gitu loh. Jadi jangan jangan pesimis untuk menjadi psikolog itu bisa dari mana saja. Kurang lebih gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Kalau nggak Pak, ada, eits, saya mau tanya. siap. Boleh, boleh. Pak, saya masih bingung yang itu, Pak, yang struktural yang TO di atas gitu loh, Pak. Mm-mm. Itu Kenapa gimana? itu? Ya nanti Masih diajarkan oh, setelah matrikulasi nanti ada lebih detail. oke. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Heeh. Don't worry. Insya Allah selama saya masih hidup saya akan ajarin ini. Ya kecuali saya mati nanti ya berarti mungkin yang lain yang menggantikan Bu Deden kah siapa kah. Ya gitu. Tapi jadi sedikit perlu sabar Mbak Rahma. Mbak Rahmi. Perlu Oke, sabar. Pak. Saya takutnya tertinggal, Pak. Enggak, insya Allah enggak. Mbak Rahmi dari mana Mbak Rahmi? Saya dari Bangkalan, Pak. Oh oke. Madura ya. Saya juga Madura tapi larinya ke Sumenep kan nggak ada tampang Madura kan. Ya, Pak. Ujung tapi Pak Sumenep. Saya dibilang orang Kalimantan kok. Ya enggak apa-apa. Monggo masih Indonesia Raya. Tapi yang jelas dari Indonesia itu yang saya belum injek itu Sumatera. Tapi semua pulau saya insya Allah sudah saya injek itu ya pulau besar terutama. Jadi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, terus Papua. Papua aja saya injek di 3 tempat. Terus eh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, bahkan sampai di Timur Leste. Itu saya udah injek. Ya, kalian harusnya nanti juga akan kayak gitu ya. Sehingga kalau mati itu ditanya jangan sampai lahir di Indonesia, di mana? Sidoarjo. Atau ini kayak Mbak Rami, lahir di Bangkalan, kawin di Bangkalan, punya anak di Bangkalan, matinya juga di Bangkalan. Malaikat itu pusing Indonesia itu sebesar apa sebetulnya? Kurang lebih begitu ya. Saya itu punya ketertarikan karena saya merasa bahwa semakin saya kenal banyak hal, saya bisa cerita banyak itu. Gitu. Dulu saya Papua itu bangga itu disetiri pilot orang bule itu. Ya, pakai pesawatnya Susi Air. Ternyata orang bule itu mengejar jam terbang. Jadi ya belajaran juga gitu loh. Itu resiko mati besar. Makanya pesawat-pesawat kecil tuh di Papua banyak hilang gara-gara itu. Dia masih mau lihat apa titik kuadrannya itu dia harus baca buku pinternya lagi. Setelah saya sampai di mendarat di Bintuni itu, kalau kita naik pesawat kan yang ditimbang apa? Barangnya kan, tidak lebih dari 7 kilo kan gitu kan. Kalau naik pesawat kecil itu ditimbang orang sama barangnya. Nanti kalau lebih
Ya yang mau ditinggal yang mana? Barangnya apa orangnya? Itu pesawat kecil kayak begitu. Oke, thank you teman-teman. Saya rasa cukup. Ini kan baru matrikulasi ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah itu. Harusnya kalian lebih apa ya? Lebih punya inisiatif kalau saya bilang. Ini masih kurang. Kalau di kelas atas kamu yang angkatan ketiga itu rata-rata inisiatifnya tinggi itu. Kan kita kalau tidak tahu itu kan ingin tahu. Maka kamu hasilnya adalah mendapatkan pengetahuan. Paham ya? Coba Felicia aku tanya itu. Kamu pasti nggak bisa jawab Felicia. Apa bedanya ilmu sama pengetahuan? Ayo Felicia. Nggak usah menatap atas. Kita Kalau nggak akan bisa ngasih tahu mungkin itu. kalau pengetahuan tuh kita yang mempelajari gitu. Jadi kita yang tahu gitu. Kalau ilmu kita yang apa ya dari lingkungan gitu kalau pengetahuan, tapi kalau dari ilmu mungkin kita belajar dari eh, materi atau apa seperti itu dari saya. Ya pengetahuan itu kan kata dasarnya tahu toh Felicia. Ya. Jadi kamu yang belajar ke saya ini namanya pengetahuan. Tapi ketika kamu praktekkan untuk dirimu itu baru jadi ilmu. Jadi selama kamu misalnya nih jadi psikolog yang baik itu adalah A, B, C, D, E, F. Kamu pelajari, kamu tahu itu. Maka itu baru berupa pengetahuan. Tapi ketika kamu bisa mempraktekkan untuk dirimu itu baru jadi ilmu. Felicia. Nah, banyak psikolog itu yang punya pengetahuan tapi tidak punya ilmu. Paham? Buktinya apa? Banyak psikolog-psikolog sekolahnya itu sampai S3, tapi kena problem geblak juga. Ya berarti dia nggak punya ilmu. Dia just punya pengetahuan. Itu yang saran dari saya untuk kalian pahamin itu. Gitu ya. Jadi kalian harusnya tidak menjadi orang yang pencemas. Tidak menjadi orang yang stres boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai depresi. Apalagi frustasi, karena frustasi itu ujungnya bunuh diri. Jadi kalau ada psikolog bunuh diri, ya berarti dia nggak punya ilmu. Sama aja kiai itu ya. Kamu lihat kiai-kiai di Indonesia itu sebagian besar gitu ya. Dia tahu menikah itu harus diumumkan. Tapi karena dia takut sama istrinya, dia sembunyi-sembunyi nikahnya, nikah siri. Maka dia nggak punya ilmu tuh. Padahal konsep pernikahan itu harus diinformasikan kepada siapapun di luar sana. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa insya Allah menjadi psikolog nanti yang berilmu, bukan berpengetahuan. Oke ya, clear ya. Selamat malam, selamat menikmati malam ini. Saya sebetulnya keletihan sekali. Saya tadi baru pulang dari kampus jam setengah 5, jam 5. Terus ngajar kamu di setengah 7 ini sampai jam setengah 9 lah. Udah cukup lah. Kalau nanti ada yang dari Indonesia Tengah itu kan berarti sekarang sudah jam 10 kan. Kasihan lah kalau terlalu malam. Iya Oke ya, Pak, gitu ya siap. teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi kita di waktu yang berbeda. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Yanto. wabarakatuh. Salam, selamat Waalaikumsalam malam, Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya wabarakatuh. live ya. Selamat malam. Yuk, Selamat beristirahat, Pak. yuk sama-sama.